Hidup itu kayak gitar, kalau senarnya kendor, suaranya sumbang, kalau terlalu kencang bisa putus. Yang penting tahu cara nyetemnya biar pas. Banyak orang punya bakat, tapi nggak tahu cara menyetemnya. Akhirnya bakat mereka mati sia-sia. Kali ini aku mau cerita tentang Mas Dika. Dulu dia cuma pengamen jalanan, tidur di emperan toko, hidup dari recehan. Tapi sekarang dia punya studio musik sendiri dan sukses ngorbitin penyanyi baru. Apa rahasianya? Bukan sekedar bakat, tapi mindset yang benar. Mas Dika lahir dari keluarga miskin. Sejak kecil dia udah ditinggal bapaknya. Ibunya sakit-sakitan, rumah pun gak punya. Satu-satunya yang dia punya adalah gitar butut, peninggalan bapaknya. Setiap hari dia ngamen di lampu merah. Dapat 20.000 aja udah bersyukur. Pernah nih suatu malam dia kelaparan. Tapi duit cuma cukup buat beli nasi bungkus tanpa lauk. Saat itulah dia lihat sekelompok anak muda nongkrong di kafe. Main musik pakai gitar bagus, pakai baju keren. Dalam hati dia mikir, kenapa aku yang tiap hari main gitar malah ngamen di jalanan, sementara mereka bisa main di panggung keren? Jawabannya dia baru sadar setelah bertemu seseorang. Suatu hari, seorang bapak tua pemilik toko alat musik memanggil dia. Bapak itu bilang, "Nak, kamu punya bakat, tapi bakat aja gak cukup loh. Kamu harus ngerti cara menjual dirimu." Mas Dika bengong. Dia pikir kalau suaranya bagus pasti sukses, tapi ternyata bakat tanpa strategi sama aja nol. Dari situ dia mulai belajar ilmu penting yang akhirnya mengubah hidupnya. Mas Dika mulai mengubah caranya melihat dunia musik. Yang pertama, jangan cuma main, tapi harus punya nilai jual. Dia sadar musisi yang sukses bukan cuma yang jago, tapi yang tahu cara menarik perhatian. Dia belajar cara dandan lebih rapi, cara berinteraksi sama orang, dan cara bikin orang tertarik buat dengerin musiknya lebih lama. Cari tempat yang lebih tepat. Dia berhenti ngamen di jalanan. Dia cari kafe kecil yang mau nerima musisi live. Awalnya ya nggak dibayar, tapi yang penting dikenal dulu. Yang ketiga, dia menggunakan media sosial buat promosi. Dia mulai rekam videonya, upload di sosial media. Dia cover lagu-lagu populer, bikin lagu sendiri, dan dari situlah dia mulai dikenal orang. Apa yang terjadi? Peluang datang dari mana-mana. Diajak jadi musisi tetap di kafe terkenal, ada produser yang tertarik dan ngajakin rekaman. Dari uang yang dia kumpulin, dia akhirnya bisa buka studio musik sendiri. Sekarang Mas Dika nggak lagi cari recehan di jalan, tapi dia bisa jadi mentor buat musisi muda. Dari kisah Mas Dika ada 3 ilmu penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bakat aja nggak cukup, harus ada strategi. Banyak orang berbakat, tapi yang sukses adalah yang tahu cara menampilkan bakatnya ke orang yang tepat. Jangan nyari uang yang kedua, tapi bangun nilai diri dulu. Kalau cuma fokus cari duit,
itu bakal capek. Tapi kalau cuma fokus bangun kemampuan dan branding diri, duit itu bakal datang sendiri. Yang ketiga, gunakan media sosial sebagai jembatan sukses. Sekarang bukan zamannya cuma nunggu peluang, zamannya bikin peluang sendiri. Lihat, hidup itu kayak gitar, kalau cuma dipetik tanpa arah, suaranya bisa sumbang. Tapi kalau tahu cara mainnya, bisa jadi melodi yang indah. Mas Dika dulu cuma pengamen jalanan. Kalau dia nyerah, dia bakal ngamen seumur hidup. Tapi karena dia mau belajar dan berani berubah, sekarang dia punya studio musik sendiri. Sekarang aku mau doain kalian semua. Ya Allah ya Rabb, untuk siapapun yang menonton video ini, berikan mereka jalan menuju kesuksesan. Bukakan pintu rezeki, kuatkan mental mereka saat jatuh, dan berikan keberanian untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Jadikan mereka orang-orang yang bermanfaat dan sukses di jalan yang mereka pilih. Amin. Kalau kamu pengen rezekimu lancar dan sukses seperti Mas Dika, tulis amin di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu kisah ini bisa mengubah hidup mereka juga.